Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat untuk belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang bimbingan karir untuk anak berkebutuhan khusus. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang latar belakang bimbingan karir anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan karir anak berkebutuhan khusus, upaya meningkatkan eksplorasi karir anak berkebutuhan khusus dan strategi eksplorasi karir anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang bimbingan karir untuk anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, bimbingan dan konseling merupakan salah satu layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi para peserta didik, baik yang normal maupun peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Dalam layanan bimbingan dan konseling, anak berkebutuhan khusus sebagai subjek didik merupakan pribadi-pribadi yang lebih unik, baik antar pribadi maupun antar ketunaannya. Perbedaan antara ketunaan tersebut memerlukan layanan khusus untuk dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan kekhususannya. Karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus ditinjau dari kebutuhannya merupakan sumber perbedaan yang besar, sehingga senantiasa berakibat memerlukan layanan yang berbeda dari masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang berbeda dari anak-anak normal dalam beberapa hal, yaitu ciri-ciri mental, kemampuan panca indera, kemampuan komunikasi, perilaku sosial atau sifat-sifat fisiknya. Berdasarkan karakteristik tersebut, anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasi dari ciri-ciri mental, kemampuan panca indera, kemampuan komunikasi, perilaku sosial, dan sifat-sifat fisik. Sobat BK, perbedaan karakteristik tersebut membutuhkan praktik pendidikan yang dimodifikasi atau pelayanan pendidikan khusus untuk mengembangkan kemampuan khusus yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Brown menyatakan bahwa secara garis besar anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan sebagai berikut: anak yang mengalami gangguan mobilitas, anak yang mengalami gangguan pendengaran, anak yang mengalami gangguan penglihatan, anak yang mengalami gangguan perkembangan termasuk perkembangan mental, perkembangan perilaku, dan perkembangan penyesuaian, anak yang mengalami gangguan perilaku, anak yang mengalami gangguan psikiatrik, dan anak yang mengalami gangguan kognitif. Oleh karena itu, masing-masing anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kekhususan dan tingkat perkembangannya. Lebih lanjut, Brown mengatakan bahwa selain anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan bimbingan pada umumnya, layanan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus diutamakan pada layanan rehabilitasi, khususnya rehabilitasi vokasional.
Sobat BK, layanan rehabilitasi vokasional dilakukan melalui layanan bimbingan karir. Layanan bimbingan karir bagi anak berkebutuhan khusus lebih diarahkan pada upaya fasilitasi perkembangan karir individu, dimulai sejak masa kanak-kanak. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan dirinya, sesuai dengan tugas perkembangannya. Sobat BK, penguasaan tugas perkembangan merupakan salah satu realisasi perkembangan karirnya. Agar penguasaan tugas perkembangan tersebut memperoleh hasil yang optimal, diperlukan layanan eksplorasi untuk mengenal karakteristik dirinya secara mendalam. Sobat BK, layanan eksplorasi karir merupakan layanan awal yang seyogianya dilakukan oleh para konselor atau guru bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa. Melalui layanan eksplorasi karir yang lengkap dan tepat, upaya pengembangan karir dan pengambilan keputusan karir bagi anak berkebutuhan khusus akan optimal sesuai dengan karakteristik mereka. Layanan bimbingan karir anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bimbingan dan konseling di sekolah merupakan aktivitas layanan yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai kemandirian secara akademik, vokasional, dan sosial personal. Tujuan layanan bimbingan ialah agar konseling dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja, dan mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Sobat BK, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, anak berkebutuhan khusus difasilitasi untuk mendapatkan kesempatan mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya, dan mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Sobat BK, lebih khusus lagi, dalam kaitannya dengan bimbingan karir, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah adalah peserta didik memiliki pemahaman diri, dalam hal ini kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan karir, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama, memahami relevansi kompetensi belajar, yaitu kemampuan menguasai pelajaran
dengan persyaratan, keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa yang akan datang. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja dan kesejahteraan kerja. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Sobat BK, apabila seorang konseling bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Sobat BK, keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya dalam bidang pekerjaan apapun dia mampu dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut, dan memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Sobat BK, bimbingan karir adalah seperangkat program dan kegiatan yang direncanakan untuk membantu individu dalam memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, dan apresiasi yang berkaitan dengan pemahaman diri, pemahaman dunia kerja beserta perubahan yang terjadi di dalamnya, termasuk sikap dan disiplin kerja, kesadaran tentang pengisian waktu luang dalam kehidupan seseorang, pemahaman tentang faktor-faktor yang diperlukan dalam perencanaan dan pilihan karir, dan pemahaman tentang informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan diri dalam dunia kerja dan pengisian waktu luang. Sobat BK, ada beberapa asumsi yang mendasari perlunya bimbingan karir bagi anak berkebutuhan khusus. Asumsi tersebut adalah dalam hidup, manusia berkali-kali dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan tentang karir. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan karir mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang menentukan dalam perkembangan karir. Untuk dapat mengambil keputusan karir dengan tepat diperlukan eksplorasi terhadap karakteristik diri secara mendalam dan informasi lengkap terhadap lingkungan sekitar termasuk lingkungan karirnya. Berdasarkan asumsi tersebut, apa yang dilakukan konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam bimbingan karir tergantung pada fokus bimbingan yang sedang dihadapi. Sobat BK, secara garis besar, fokus bimbingan karir dapat digolongkan dalam salah satu kelompok berikut. Membantu dalam melakukan eksplorasi karir, membantu membuat keputusan dengan jalan memberikan informasi yang diperlukan, membantu membuat keputusan dengan jalan mengembangkan keterampilan membuat keputusan, bukan membuat satu keputusan, melainkan beberapa keputusan yang saling berkaitan, membantu dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan karir, dan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Sobat BK, selain asumsi tersebut, ada dua pendekatan dalam bimbingan karir, yaitu sebagai variabel treatment dan sebagai variabel stimulus. Sebagai variabel treatment, bimbingan karir membantu memecahkan masalah yang dihadapi individu dalam kaitannya dengan diagnosis, yaitu personal maladjustment, konflik dengan orang lain, kebingungan dalam merencanakan karir, kurang informasi tentang lingkungan dan dunia kerja, tidak siap bekerja atau immaturity, dan tidak mempunyai atau kurang keterampilan. Sedangkan sebagai variabel stimulus, bimbingan karir memfasilitasi individu dalam memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengembangkan perilaku yang diperlukan untuk mengambil keputusan karir atau mengembangkan kematangan karir. Upaya stimulus lebih diarahkan untuk mengeksplorasi karakteristik diri secara tepat dan mendalam dan mengeksplorasi lingkungan untuk mencapai kesesuaian diri dengan tuntutan lingkungan. Sobat BK, dari kedua pendekatan tersebut, paling tidak ada 3 aspek mendasar dalam kaitannya dengan bimbingan karir, yaitu memahami diri sendiri, memahami lingkungan, khususnya lingkungan dunia kerja dan dunia industri, dan latihan merencanakan dan mengambil keputusan dalam karir. Sobat BK, pemahaman diri sendiri meliputi pemahaman akan potensi, kemampuan, prestasi diri, sikap, kelemahan dan keunggulan diri beserta sifat-sifatnya. Pemahaman lingkungan diantaranya adalah pemahaman berkaitan dengan informasi, berbagai dunia kerja, ancaman dan kesempatan berkembang dari berbagai dunia kerja serta peluang-peluang kerja yang mungkin diciptakan. Sobat BK, latihan perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan upaya mengintegrasikan antara apa yang dimilikinya dengan dunia kerja yang akan dipilihnya atau yang telah dimilikinya dengan berbagai pertimbangan dari sisi ancaman dan kesempatan berkembang serta trik-trik positif dalam mendukung pengambilan keputusan. Pemahaman diri anak berkebutuhan khusus sangat bergantung pada kelainan yang dimiliki oleh mereka. Bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan visual, auditori, gerak, dan yang lain yang tidak mengalami gangguan serius pada kognitif, yaitu tuna mental, pemahaman terhadap karakteristik dan potensi diri lebih mudah difasilitasi. Mereka dapat difasilitasi untuk mengeksplorasi potensi dan kemampuan diri yang masih dimiliki dengan memberikan peluang untuk dikembangkan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khususnya. Misalnya, anak gangguan pendengaran, mereka cenderung teliti dan tahan untuk bekerja dengan kondisi yang monoton. Kepada mereka dapat dikembangkan keterampilan finishing untuk suatu produk ukiran atau pertukangan. Anak dengan gangguan gerak di kaki, mereka dapat diarahkan untuk memahami kelebihan keterampilan tangan yang ia miliki, sehingga dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi kerajinan tangan sebagai tukang grafir atau bila ia memiliki bakat dan potensi pada
pandangan luang, mereka dapat diarahkan untuk dikembangkan sebagai desainer. Anak dengan gangguan penglihatan dengan potensi yang lebih pada verbal, mereka dapat difasilitasi untuk berkembang sebagai penulis atau penerjemah yang handal. Namun, bagi anak tunagrahita, arah pemahaman diri lebih diarahkan pada penguasaan aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai penguasaan fungsional untuk berkembang dan menyesuaikan diri di lingkungannya. Walaupun banyak anak tunagrahita yang dapat dilatih untuk menguasai satu keterampilan yang tidak kompleks, sehingga ia mampu memenuhi sebagian tuntutan hidup kesehariannya. Sobat BK, pemahaman lingkungan karir bagi anak berkebutuhan khusus juga berbeda menurut karakteristik mereka. Anak dengan gangguan visual informasi lingkungan karir dapat diperoleh melalui pendengaran dan pengalaman langsung yang diperoleh keseharian. Demikian juga bagi anak dengan gangguan pendengaran, mereka dapat mengamati lingkungan karir yang ada di sekitarnya atau diperoleh melalui sarana lain. Namun bagi anak berkebutuhan khusus, pengalaman langsung akan lebih mengesankan ketimbang yang diperoleh melalui informasi lain. Sobat BK, latihan pengambilan keputusan karir bagi anak berkebutuhan khusus dapat difasilitasi melalui latihan pengambilan keputusan karir. Dalam latihan tersebut mereka diajak untuk lebih jeli mengamati kekurangan dan kelebihan dan mengkreasi tuntutan lingkungan karirnya. Pengalaman langsung yang dia peroleh melalui keterlibatan dalam kerja akan mempermudah mereka dalam mengambil keputusan karir. Upaya meningkatkan eksplorasi karir anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, eksplorasi karir merupakan aktivitas yang berupaya untuk meningkatkan pemahaman dirinya dan dunia luar atau lingkungan. Dalam tataran praktis, eksplorasi karir adalah upaya untuk memperoleh informasi tentang diri yang berkaitan dengan bakat, minat, dan nilai serta berupaya untuk menyelaraskan atau to match tuntutan karakteristik spesifik dari karir yang akan dipilihnya atau sedang dijalaninya. Dalam konteks studi, lebih disesuaikan dengan pilihan program kelanjutan studi. Sobat BK, pengalaman eksplorasi karir membantu individu dalam proses memahami tentang dirinya, keterampilan dan sikap dalam hubungannya dengan karir dan tugasnya kelak. Eksplorasi karir sebagai proses belajar lebih sesuai diterapkan pada anak berkebutuhan khusus. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus menemukan ada hubungan yang signifikan antara ekspektasi orang tua dan eksplorasi karir, dan antara efikasi diri dan eksplorasi karir. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ternyata anak berkebutuhan khusus lebih mudah melakukan eksplorasi terhadap pekerjaan orang tua atau significant others yang sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, orang tua, guru atau konselor harus dapat menghadirkan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk melakukan eksplorasi baik terhadap potensinya
maupun karakteristik dari karir yang dipilihnya. Sobat BK, eksplorasi karir anak memiliki keterkaitan dengan kecerdasan emosional. Dalam eksplorasi karir, anak berhadapan dengan berbagai lingkungan karir yang berbeda, baik dalam karakteristik maupun jenisnya, sehingga diperlukan kecerdasan emosional di samping kecerdasan kognitif agar anak dapat membangkitkan motivasinya, mengelola emosinya untuk lebih cerdas dalam memilih dan memakai informasi dalam membuat keputusan karir. Peran kecerdasan emosional dalam eksplorasi karir berhubungan dengan wilayah kecerdasan emosional, yaitu dalam mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan membina hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, dalam mengembangkan eksplorasi karir pada anak berkebutuhan khusus, kecerdasan emosional merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dan perlu untuk dikembangkan oleh seorang guru bimbingan konseling atau konselor. Sobat BK, beberapa faktor yang diduga mempengaruhi eksplorasi karir di luar diri individu adalah ketersediaan informasi karir, lingkungan sekolah, status sosial ekonomi, lingkungan budaya, orang tua dan orang lain yang berpengaruh terhadap anak. Ketersediaan informasi karir, informasi kelanjutan studi makin mendorong anak berkebutuhan khusus untuk melakukan eksplorasi karir. Sebuah penelitian terhadap peserta didik sekolah pertanian menemukan bahwa orang tua merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap pilihan karir anak mereka. Faktor berikutnya adalah teman-teman mereka juga mempengaruhi pilihan karir mereka. Faktor lain yang juga mempengaruhi pilihan karir adalah pengenalan awal waktu mereka masuk sekolah atau orientasi, dalam hal ini sekolah pertanian. Kesempatan praktik pengalaman magang dan minat terhadap pertanian. Pekerjaan orang tua berhubungan secara signifikan dengan pilihan karir anak-anak mereka. Karena pilihan karir selalu didahului dengan eksplorasi karir, maka penemuan ini menguatkan dugaan peran faktor orang tua, teman sebaya, orientasi awal masuk sekolah, pengalaman magang merupakan faktor yang mempengaruhi eksplorasi karir anak. Dari berbagai pendapat tersebut di atas, ternyata pengalaman langsung lebih memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus untuk melakukan eksplorasi karir. Strategi eksplorasi karir anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, ada berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan eksplorasi karir anak berkebutuhan khusus. Berbagai strategi yang digunakan dalam eksplorasi karir adalah fantasi karir, magang sementara, karya wisata, karir riset, interview karir, proyek entrepreneur, portofolio karir, asesmen diri, penemuan diri, integrated kurikulum, paket eksplorasi karir, menghadirkan orang tua dalam kelas,
dinamika kelompok, latihan kepemimpinan, latihan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterampilan komunikasi. Sobat BK, dari berbagai strategi tersebut dapat dipilah dalam 3 model, yaitu model terintegrasi dalam kurikulum, model magang, dan model experiential learning. Model terintegrasi dalam kurikulum atau kurikulum infusion. Sobat BK, model terintegrasi dalam kurikulum merupakan model bimbingan karir yang lebih fleksibel dan melibatkan guru sebagai fasilitator bimbingan karir. Sobat BK, model ini menuntut kerjasama sinergis antara konselor dengan guru anak berkebutuhan khusus. Sebagai model eksplorasi karir, Wright berpendapat sebagai berikut. Permainan dapat dijadikan sebagai media eksplorasi karir yang terintegrasi dalam program pembelajaran. Eksplorasi karir akan meluas sejalan dengan pilihan topik-topik belajar yang berkaitan dengan bisnis, ekonomi, kesehatan, teknik kesehatan, dan keterampilan berdagang. Guru dan konselor harus mampu membuat hubungan atau connection antara topik-topik karir dan topik pembelajaran. Misalnya, sistem hidroponik dikaitkan dengan konsep-konsep biologi oleh guru pertanian, dan anak diberikan pengalaman langsung dalam aplikasi resep makanan untuk mereka yang memilih tentang teknologi pangan. Sobat BK, ada 4 tahap dalam memperkuat eksplorasi karir untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu membiasakan bekerja sama dengan SCINS, yaitu The Secretaries, Commissions, and Achieving Necessary Skills, terutama tentang keterampilan apa yang diperlukan di sekolah dan di perusahaan yang dapat dikuasai dan dikembangkan oleh anak berkebutuhan khusus. Kerjasama yang erat antara konselor dengan guru bidang studi, memprakarsai adanya media pencarian kerja dan bursa kerja khusus, dan memfokuskan diri pada minat karir pada awal adolesen. Sobat BK, melalui model ini, guru dan konselor bekerja sama untuk mengembangkan karir anak dengan memberikan fasilitasi sesuai dengan potensi yang ada pada anak. Magang. Sobat BK, magang merupakan model eksplorasi karir yang lebih mendekati realita. Wright menyatakan bahwa pengalaman langsung akan memperluas aktivitas eksplorasi diri, minat, dan kepribadian. Limel meneliti program magang pada anak berkebutuhan khusus selama 6 minggu. Di akhir magang diukur tentang minat karirnya. Ternyata 9 orang excellent, 5 orang sangat baik, 4 orang baik, dan 3 orang merasa belum mencukupi. Magang memberikan pengalaman eksplorasi karir sesuai dengan minat karir mereka. Sobat BK, Garden, dan Elovitz memberikan argumen dipilihnya program magang sebagai alternatif untuk eksplorasi karir, yaitu karena lapangan kerja baru syarat dengan tuntutan teknologi dan nilai yang meliputi keterampilan memecahkan masalah, kolaborasi,
penggunaan sistem informasi dan sistem pengetahuan, pertimbangan kondisi ekonomi global, distribusi yang tidak merata antara yang kaya dengan yang miskin, pertambahan penduduk yang cepat, terutama angkatan kerja dan perubahan dalam lapangan kerja yang menuntut peserta didik untuk memperoleh pengalaman langsung, keterampilan baru yang dibutuhkan dalam lapangan kerja tidak dipelajari di sekolah, sehingga menuntut mereka untuk memperoleh pengalaman langsung dan memberikan kesempatan langsung kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi karir pilihan sesuai dengan kesempatan dan kapabilitasnya. Sobat BK, dilihat dari kemungkinan keterlaksanaannya, program magang untuk peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia memang menemukan kesulitan. Kesulitan tersebut dimungkinkan karena keterbatasan keterampilan yang dimiliki, dan tidak semua lembaga kerja dapat menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus di lingkungan kerjanya, walaupun regulasi atau perundangan untuk para lembaga kerja minimal 5% menyediakan lapangan kerja untuk anak berkebutuhan khusus telah ditetapkan dan diundangkan. Sobat BK, untuk mengatasi keterbatasan tersebut dapat dilakukan dengan shelter workshop. Melalui shelter workshop, anak berkebutuhan khusus dapat dilindungi dalam mengembangkan keterampilan karena telah terjadi kesepahaman antara pimpinan dengan pihak sekolah dalam membina anak berkebutuhan khusus. Selain itu, melalui shelter workshop, keberadaan anak berkebutuhan khusus lebih diakui oleh para pemangku kepentingan, sehingga anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan melakukan eksplorasi karir secara optimal. Experiential learning. Sobat BK, eksplorasi karir merupakan proses belajar tentang diri dan lingkungan karir. Oleh karena itu, experiential learning dari David Cope dapat dijadikan sebagai model eksplorasi karir. Sobat BK, experiential learning itu sendiri merupakan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan eksplorasi dengan melibatkan seluruh komponen psikis. Pengalaman tersebut merupakan hubungan sinergis antara konsep experience dengan abstract conceptualization dan antara active experimentation dengan reflective observation. Sobat BK, dari keempatnya merupakan pengalaman belajar cycle, mulai dari construct experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan ujungnya pada active experimentation. Sobat BK, ada 3 ranah dalam eksplorasi karir dari model Cope ini. Masing-masing ranah tersebut melibatkan 4 komponen dalam experiential learning. Ketiga ranah tersebut adalah eksplorasi diri, eksplorasi dunia karir, dan perkembangan pribadi. Sobat BK, beberapa implementasi dari ketiga ranah dalam membantu eksplorasi karir tersebut adalah sebagai berikut. Eksplorasi diri, contohnya adalah construct experience, yaitu diskusi dengan guru atau konselor tentang nilai, keinginan, minat,
menulis peristiwa masa lalu, menulis tentang pengalaman kerja, interview dengan tokoh karir. Reflective observation, yaitu memaknai minatnya, apa yang telah ditulis, didiskusikan, sehingga membimbing mereka untuk melakukan proses refleksi terhadap pengalaman yang selama ini telah diperoleh. Abstract conceptualization, berhipotesa tentang pilihannya, membuat rencana dengan memperhatikan potensi diri yang dimilikinya. Active experimentation, yaitu membuat tulisan tentatif tentang pilihan karir yang sesuai dengan potensi dan apa yang dipilihnya. Eksplorasi dunia karir. Concrete experience, yaitu anak terlibat dalam pekerjaan unik yang dipilihnya. Guru atau konselor membantu konseli untuk mengunjungi dan terlibat dalam suatu pekerjaan. Reflective observation, anak diajak memaknai pekerjaan yang dikunjunginya dan berusaha menentukan persyaratan minimal apa yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut, disesuaikan dengan karakteristik mereka. Abstract conceptualization, anak mencari informasi yang berkaitan dengan dunia kerja, yaitu informasi karir, melalui berbagai sarana. Active experimentation, anak mensimulasikan tentang keterampilan yang diperlukan pada pekerjaan yang ia minati, salah satunya lewat bermain peran. Perkembangan pribadi. Concrete experience, anak memilih dan melaksanakan salah satu keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kekhususannya. Reflective observation, yaitu keterampilan tersebut diupayakan untuk menjadi bagian dari miliknya atau terperseptual skills. Active conceptualization, anak memiliki simbolik atau thinking skill sesuai dengan keterampilan yang telah dikuasainya. Active experimentation, anak melaksanakan keterampilan yang telah dimiliki dalam kehidupan kesehariannya. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini, bimbingan karir untuk anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.